kalau sinyal ya dikubur, kemudian sinyal ya bahagia, artinya ya alam begitu itulah. Pemain bola itu saya berpikir bermain di sana lapangan, misalkan turunnya kandang angin bari atau di sana kafe. Menurut Mas Debe ya, ketika esensi itu yang harus kita itu adalah yang di atas. Yang di atas harus dipikirkan tidak hanya bagaimana dari bawah. Sementara apa yang terkait yang di atas itu tadi kewenangannya tidak sampai atas. Nah, menurut Presiden harusnya bagaimana ya di daerah ini? Ini yang saya diskusi sama Mas Bagi disebut interi tentang persoalan kewenangan. Karena semuanya bisa diatur dari pusat. Saya bisa menganalogikan begini. Kalau di dalam rumah saya ini masuk macan yang dilindungi paling jarang sekalipun dan dia membahayakan nyawa anak saya, maka saya akan bunuh macan itu, apapun hukumnya. Meskipun dilindungi. Kenapa? Dalam kaidah hukum keselamatan warga negara itu hukum tertinggi, Pak. Jadi semuanya harus kalah dengan keselamatan orang-orang kampung yang warga resiko itu. Dan siapa yang mesti bertindak paling kencang? Mestinya mohon maaf, ya pemerintah daerah. Karena secara teritorial dia menyangga resiko kebencanaan paling tinggi. Dan masalahnya orang-orang bertindak kencang. Sekarang kita sama-sama mendengar, mohon maaf ini demi kebaikan bersama aja. Menjalin komunikasi antar stakeholder aja tapi Pak Muhtar juga sudah belum ketemu. Pak Dino sudah mengusulkan biaya fokusing anggaran. Kalau sudah mau menghadapi risiko kebencanaan, orang sih berpikir loh. Ya, kita fakta lagi misalkan ternyata mohon maaf malah dalam mobil DPR ini kan konyol gitu loh. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Nggak bisa kita mau nanggung akal gitu loh. Itu mas. Berarti Mas Bagi benar ya dengan anjuknya mobil ya Mas. Iya, artinya kalau kemudian dia masih terus di daerah kan ada kita ada sektornya jelas banyak masuk dan juga yang sedang melakukan itu atau promotor ngantai-ngantai pagi itu sebagainya itu kita juga nggak tahu. Artinya kalau kemudian dari macan berapa masuk ke daerah, berarti tanggung jawab daerah ini harusnya lebih besar. Lebih besar. Ini kan gini, kebijakan publik tidak hanya dikalibrasi dari persoalan legal formal, tapi juga ada kajian filsafatnya gitu Pak. Dan ngapain ada kebijakan publik kalau kita itu jadi korban itu loh? Gila kan kebijakan publik itu. Kalau misalnya perhutani dan gundul orang terbuka juga ketika yang peduli itu maksa ngambil boleh atau ya kewenangan kewenangan itu dalam konteks karena risiko bencana tadi kan ada dialektika maka ada dialektika risiko bencana. Saya mohon maaf, saya pernah mendampingi dalam migas itu penghasil migas sampai terjadi divestasi saham di KPC waktu itu karena saya membentuk asosiasi migas di sana. Saya sampaikan kenapa menggunakan tolak berpikirnya itu profit sharing bukan equity sharing, sehingga yang dibicarakan itu mestinya melibatkan punya risiko paling besar loh. Makanya ini aspek filsafat bahwa lalu siapa yang berusaha membalik paradigma ini? Kalau kita civil society ya kepada pejabat yang diamanai untuk itu. Siapa ya pejabat publik? Saya tidak punya kewenangan misalkan ngurus di OPD, tapi saya mau milih bupati, saya mau milih dewan. Jadi itulah yang mesti bertanggung jawab mas. Pertanyaan saya pertama dulu saya tentang dinas pemerintah sampai desa dan juga pergantian perusahaan tanaman tadi pertanian. Kira-kira pada rata-rata bisa juga mungkin anak sejenak mulai. Oh iya pasti anak sejenak. Pasti anak sejenak. Dengan saya mas. Kira-kira apa itu? Kira-kira apa cukup banyak? Kan tadi alasannya cuma saya pengen jawab dari aspek kebudayaan. Katanya sini kalau tidak itu kalau ada di satu zaman yang dipenuhi dengan
ini persemaian dia jadi harta APK urusannya duit. Di sana kenapa terjadi bocoran penganggur saya tadi urusannya duit. Kenapa? Ya mungkin juga ada ibaratnya mau dokter nasi ngopo itu loh. Mereka dijerit dengan utang yang harus bayar, kemudian menanam ini, tak modal ini, gila bisa. Nah, satu itu. Yang kedua, yaitu tadi kapitalisasi kawasan dulu ngeri loh. Saya mohon maaf saya pernah menulis di situ mirip situasinya dengan kawasan puncak sekitar tahun 90-an. Banjir Jabodetabek itu sampai akhirnya membongkar villa-villa di puncak. Tapi kan nggak ada yang berani bicara ini. Jadi tidak sederhana itu loh. Kenapa jadi susah banget itu? Sekarang kalau kita lihat kawasan di atas berapa persen yang kapitalis itu sangat kecil. Dan itu sebuah akibat adanya sistem penyederhanaan masyarakat yang gagal sehingga masyarakat mengikuti alur itu, Pak. Ya, anggur belajar ya juga mas TPH yang bisa dibaca pantas karena dan lainnya. Akhirnya bukan pun akhirnya jadi dosa. Kira-kira itu mancing balik bergalau aja sampai. Dampaknya. Oh iya pasti ada. Saya mohon maaf, mungkin kalau Mas Anas sudah tahu lah, kita satu inkubasi dari kelompok orang-orang yang mempelajari ilmu mineralogi. Jadi saya tahu bagaimana kerja-kerja di geothermal itu saya tahu. Ya, mestinya well paid. Ini kan nggak ada jalan yang terakhir saat itu lokasi. Ya, nggak ada di luar logikanya masyarakat lagi sih kejadian semuanya bisa. Nah, dari kasus Nusron Masmur itu bisa ambil contoh di perbukitan Halimun tempat suku naga itu mas. Mereka bisa mengukur kapasitas beban di dalam bukit itu sampai akhirnya bongkar di sini itu ambil bocor orang kena dari rumah mandi. Jadi rumahnya tetap sama jumlah rumahnya. Jadi kearifan itu dijaga. Menjaga lingkungan seperti itu. Loh, Bas Bayu juga bisa ngajari kok digawe para kandidat, digawe dengan dana lain. Kalau sekarang mungkin namanya folder yang menampung ketika air banyak dan nanti dikeluarkan ketika musim kemarau. Saya 80% ini ya dengan ikutin Jawa ini. Tahun depan pasti kita akan menemui kekeringan yang panjang kalau polanya kayak gini. Karena airnya nggak ada, airnya sudah tanah kita tinggi, nggak ada yang kesuman buat tanah. Dan ini logika biasa saja, bukan unik gitu loh. Gitu. Terima kasih dulu baru ya. Ini sudah bisnis dari masa itu dengan istilahnya. Oh, sederhana pada akhirnya itu tapi konfirmasinya pertanyaan ini karena jadi masih lagi anak cuma nanti ya selain pertanyaan dan perbutannya perbutannya dulu ya atau kan kita ke pertanyaan dulu ke patung dulu ya sehingga dua negara pertanyaan sisi lain kon akeh pertanyaan jadi selain tapi bahaya juga kalau mau di atas silakan Pak Toto semua orang yang ngomong hal lain dulu Pak Toto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan narasumber yang saya hormati dan semuanya saja. Sebelum tadi masuk dalam mungkin pertanian tadi ya yang termasuk dalam tanda petik tertutup ya. Saya ingin nyambung tadi Guru TPH bahwa dalam perspektif ekologi siklus air itu dalam kondisi normal kalau pada musim penghujan dia akan disimpan di dalam aquifer ya, dalam bendung, dalam sungai, dalam akar-akar tanah ya, dalam waduk dan sebagainya yang dibuang ke laut itu dalam jumlah yang sedikit tersimpan di dalam tanah di sumur-sumur resapan sehingga nanti pada musim kemarau air. Tapi yang terakhir disampaikan itu perspektif ekologi itu seperti itu. Kalau kita bicara hidrologi, siklusnya itu seperti itu. Ya, ada siklus mengenai air. Itu yang sudah saya tulis di Koran Tempo ya pada 18 Februari
2015. Nah, pada bulan-bulan Pak Sadar itu pada tanggal 16 Februari 2009. Kemudian saya juga menulis di media Indonesia tanggal 23 April 2010, Bumi dan Kearifan Kita. Itu pada tanggal 23 April 2010. Itu saatnya juga saat itu terdapat anomali curah hujan. Saya tulis juga di situ. Kemudian saya menulis lagi di Investor Daily. Ini pada saat Pak Jokowi mau maju menjadi presiden. Ya. Waktu dulu itu elektabilitas Pak Jokowi tinggi sekali. Tapi ketika menghadapi amunisi tentang banjir di Jakarta, itu agak turun elektabilitasnya. Saya tulis banjir dan pertaruhan bagi Jokowi. Ini Investor Daily tanggal 15 Januari 2014. Dan banyak lagi, kalau di Suara Merdeka tulisan tentang ekonomi saya banyak. Kemudian tadi selanjutnya saya bicara kasih perspektif ekologi siklus air itu seperti itu. Nah, kondisi seperti sekarang ini yang kita perhatikan, kita amati beberapa waktu terakhir ini, tidak hanya di Kabupaten Tegal, di Pekalongan sampai saat ini masih menggenang. Masih terjadi. Kalau dari perspektif falsafah, filosofi, kondisi seperti ini adalah ketika bumi atau alam sedang mencari keseimbangan. Ada satu filosofi, saya contohkan saja di laut. Kalau di laut dibangun sebuah pemecah gelombang, breakwater, untuk mencegah abrasi, maka nanti di lain tempat, kalau itu sudah teratasi abrasi ini, pasti akan terjadi akresi. Itu sebaliknya, Pak. Nah, kalau terjadi akresi di situ, maka di lain tempat pasti akan terjadi abrasi. Itu hukum keseimbangan alam. Ya. Sehingga kalau saya pernah menulis di Facebook itu, hati-hati kalau Jakarta bisa mengatasi problema banjir, belum tentu kemudian berhenti di situ. Hati-hati untuk daerah Bekasi, daerah Banten dan sebagainya, kemungkinan akan mendapatkan keseimbangan alam tadi, limpahan. Ya itu tadi kata ini tadi. Kemudian kita baca yang sekarang terjadi di Tegal ini, karena sudah kondisi tidak normal tadi. Tahun 2000 berapa ketika saya menjadi kepala dinas penindak urusan tentang ESDM itu ada di sini. Saya selembar kertas pun tidak mau mengeluarkan izin untuk galian sik di Cacaban itu. Meski saat itu juga ada moratorium memang. Tapi selembar kertas pun saya nggak mau ketika dimintai untuk memperpanjang izin di sana. Sekarang lihat, habis semua itu. Pak Kirno nanti panjenengan jadi FKWCHL, saya juga di sana dengan Profesor Triana ya, Triana. Saya kebetulan sih gawe logo-ne CHL kan saya gitu. Jadi forum komunikasi waktu Cacaban di Pak Lestari ya, menjadi anggota PA juga beberapa. Jadi ini yang terjadi di catchment area Cacaban, akibatnya belum apa-apa. Kita lihat nanti 5 atau 10 tahun lagi. Lihat itu. Cacaban akan makin cepat hilang. Pertama kali 90 juta meter kubik ketika diresmikan oleh kondektor kita Pak Soekarno pada tahun 52. Ya. Sekarang sekitar tinggal 30 juta meter kubik dari 90 awalnya. Itu adalah perjalanan panjang. Kalau kita berbicara tentang lingkungan seperti ini sangat kompleks, terus sangat kompleks. Kemudian ketika kita tadi disebut tentang petani-petani yang Pak Ketno juga menyinggung tentang persil yang kita, ya, saya sejak awal sudah menyuarakan, berteriak tentang itu. Itu juga jangan dipikir itu menyenangkan kami pertanian, itu juga mengacaukan distribusi pupuk kami. Yang wilayah persil itu nggak masuk di subsidi pupuk, sehingga sangat mengganggu perencanaan pupuk kami. Banyak tersedot ke sana, padahal di sana kan nggak boleh pupuk itu. Nah, ya,
termasuk yang di Sawangan di sana. Terus terang ketika saya sering ke sana itu geleng-geleng kepala. Tuan seperti ini kok boleh ditanam kentang yang tanpa tutupan terasering dengan penggunaan cara budidaya yang benar. Ini mestinya tegas. Saya sependapat dengan Pak Keno tadi, perhutani KPH menyetop itu semua. Ya, kalau ingin titipan kita untuk anak cucu kita itu bisa kita berikan kepada anak cucu kita dengan lestari. Itu. Jadi kami komitmen, ya, wong kentang itu kan tutupan lahannya kan nggak ada sama sekali. Apalagi tadi menggunakan ronda, menggunakan gamokson dan sebagainya. Waduh, sudah hilang, suket-suket sudah hilang semua. Tinggal suluk tanahnya hilang. Ya. Tinggal nanti lapisan tanah yang tidak subur, kemudian menjadi sedimen di waduk, di sungai. Benar Pak Kirno, kalau saya lihat lewat di Capar itu bisa disundul jembatan, benar karena di hulunya itu sudah gundul, artinya sudah apa begitu. Oke. Nah, kalau dari pertanian kami sudah menyampaikan ya untuk yang seperti stok persil ya, persil yang digunakan itu tidak memungkinkan untuk ditanam semusim. Ya. Gimana? Oh ya, monggo itu silakan. Tapi kalau di kami itu maksudnya di kehutanan itu Pak. Kami sekarang nggak namanya kehutanan. Tapi nggak ada kehutanan. Ya, kalau di kami sekarang nggak ada kehutanan. Ya, jadi kami itu menangani di bidang tanaman pangan dan perkebunan. Dan kalau yang naik pangan ya, kehutanan sekarang sudah ditarik ke provinsi. Ya, termasuk ISDM tadi malah ditarik ke pusat sesuai dengan undang-undang cipta kerja. Rekomendasinya Pak Toto, pertanian yang dari berhasil ditutup. Mengganggu juga soal pupuk itu ya? Iya, mengganggu kami. Dari sekarang mengganggu kami gitu. Karena itu. Kemudian tapi saya sependapat dengan Bung Ketua tadi, kita terlalu permisif terhadap tindak kerusakan ini. Atas nama pembangunan, atas nama pemberantasan kemiskinan, atas nama kecukupan pangan dan sebagainya, terlalu permisif terhadap kerusakan lingkungan. Ini yang harusnya kita dan itu yang seringkali saya suarakan. Ya. Baik, kalau kita biar mumpung ada pada Pekalongan Barat terus isi disebut terus oleh jadi kita terima kasih Pak Toto rekomendasinya jangan pertanyaan lah ganggu Pak ada dari KPH ada BKA oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat lagi Pak. Yang berhubungan dengan narasumber dengan mobil yang sudah berkaitan. Terima kasih atas waktu kami dari Perhutani KPH Pekalongan Barat. Arealnya ada 40.000 meliputi Salem, Babat Kamu, Pak Bilangan, Moga dan Bumi Jawa. Lokasi yang Capar itu nanti terbelah dengan Pemalang. Karena membedakannya gampang. Kalau di Pekalongan Barat itu Pines, kalau Pemalang itu Jati. Jadi di Perhutani ini untuk yang narasumber sudah menjelaskan sebenarnya sama dengan Perhutani. Masing-masing kayak Superman. Berdiri sendiri, ya. Itu justru kami mengapresiasi kami di bidang perhutanan kali ini dari lebih saja Tegalu ngetek. Ini mau ngerti jadi kalau ya. Kayak ini lagi, direct lakinya beda tuh. Pak Dela yang sudah, Pak Kepala Desa sudah, Pak Dela sudah. Kenapa penunjukan bikin mudah loh? Karena 300 hektar ya. Betul. Lupa, saya ingat. Saya sana jadi. Jadi
Sebagai contoh di mana Pak Kirno bisa menghubungi Pak Sudarsono, kepala desa Dawan. Kondisinya Pak Harsono itu persis seperti ini. Jadi banjirnya itu persis Pak yang diupload sama Pak Harsono ini persis. Ada kemarin di tanggal 7 itu rapat seperti ini. Tanggal 8 itu Ibu Bupati, Bapak Kapolres, dari kami ada Malang, semua di situ melakukan penanaman sebagai teteng alih-alih kami. Sebenarnya program rehabilitasi kali itu sudah mulai tahun 2019. Mungkin kami kurang publikasi, belum ketemu Mas Atur ini. Kalau lihat luasannya agak menakutkan karena ada 1.300 hektar hutan lindung, dan itu berkat bantuan dari pemerintah, dari BPJS PJ, dari biayanya, bibitnya sampai menanamnya sampai pemeliharaannya. Jadi sebenarnya perhutani sudah menanam di tahun 2019 itu 1 juta lebih pohon. Tapi saya nggak berani ngomong tadi yang bukan itu ada celeng, tapi rambutnya nah kembali lagi Pak PPH betul sekali, berkali-kali kami ikut rapat. Nanti saya bilang saya berani bukan Superman, tidak bisa seperti itu karena saya berdiri, saya menyambung lidah teman-teman yang ada persil tadi. Betul, persil itu menyalahi aturan. Kalau dibaca Undang-Undang 41 1999 dan perubahannya nomor 18 kalau salah. Itu untuk masuk hutan itu harus pamit Pak Mandor, pamit Pak Manti dan sebagainya. Masuk saja, apalagi bawa maco dan sebagainya. Saya lupa Hades. Kalau saya di sana nemu orang lagi garuk-garuk lemah, saya bawa ke Pak Polsek, itu digeruduk rontak dia no, dia orang seperti itu. Jadi semacam di kepolisian namanya ada restorasi justice. Berarti karena itu untuk jawabannya sama, selalu perut. Betul sekali Pak PPH seperti bilang. Nyong 19 RPH Silapok Desa Baruan itu sebagai contoh minimal demplot coba, karena di sana sebenarnya bukan hanya hutan saja, tapi kentang, kubis, bawang polong dan sebagainya luar biasa di sana, dan mirip-mirip sekali dengan keadaan yang di mana itu capar kan hanya di bawah. Ada 3 sari, Diwung, Bumbu Tengah, Cipanas, Berunci, terus puncaknya Selamat. Itu kan tidak hutan semua. Alih fungsinya kalau di permasalahan hutan memang terlihat mudah. Perubahan ini menyetok bla bla bla, tapi kami satu terbatas kewenangannya. Dulu kami bisa Pak, ada namanya PPNS. PPNS itu bisa mengkritik, bisa langsung buat BAP masuk ke polisi, tapi itu nanti eksesnya luar biasa. Jadi kami sebelum mengikuti program pemerintah sudah ada dulu namanya LMBH bisa masuk. Sekarang sudah ada P8, P39, P83, kemudian ditambah lagi UU Ciptaker yang kemudian menugaskan perhutani di luar tugasnya untuk mencerdaskan masalah hutan, food estate dan sebagainya itu. Jadi kan kami malah mengapresiasi ini. Berarti telah kami bantu menangani ya. Betul seperti itu. Jadi ya kembali ke kesadaran kita sudah dijawab sama narasumber semua ini. Keseimbangan apa itu? Bencana itu ini apa?
betul penanaman kami itu sekarang sindian. Jadi akan 12 bulan mau yang saya lihat. Jadi kalau petugas-petugas kami mengucapkan yang nakal, sampaikan kami, karena persil itu nanti biasanya ujung-ujungnya jari ini, musik jari ya, mau turun power tuh. Persil kayak sing banyak A, gitu B, sama ini, kondisi C, dari sama anak putunya kita baru itu 10 tahun berapa ini, ujung-ujung waktu surat-surat akhirnya jadi memorial. Namun alhamdulillah kita kelasnya nggak tinggi lah, A sama B. Jadi mereka masih menanti itu belajar. Jadi tidak ada upaya untuk mencontohkan. Ini kita dari utama kaitan dengan tadi yang dilakukan pada perubahan bahwa ini betul dengan itu betul. Bukannya ini itu. Dan kalau seperti itu nggak akan selesai, Pak. Bahkan melakukan perubahan selama ini ketika itu terjadi tidak. Ini saya bicara tahun 2001 ya, sudah berjalan ya. Ini baik-baik karena urusannya uang. Perusahaan itu ada kebanyakan sekitar 25.000 meter kubik. Dan kami memberikan keluasan. Aspek biasanya memberitahu ke kepala desa bahwa di areanya ada pengembangan sekian kubik. Dari orang bisa masuk kok. Ya. Dari truk bisa. Dari tenaga Bandung bisa. Dari tenaga yang itu kayu bisa. Dan dananya nggak main-main. Kalau dari kayu itu sekitar 9-10 miliar. 9-10 miliar. Kedua, kami ada pabrik getah sekitar 6.000 ton. 6.000 ton. Getah yang dimaksud itu memindahkan getah dari pohon ke kecil. Itu nanti jalur semakin petani. Usaha untuk memindah getah dari pohon ke kecil itu kami bayar dengan mutu yang rendah minimal 4.000. Dan dana yang kami keluarkan lebih dari 30 miliar. Ini yang sebelum tidak pernah dipublikasi. Dari kayu seperti itu, dari kita seperti itu. Nomor 3 wisata di Bukti. Itu sama pihak yang di sana itu sudah ber-PKS dengan kerjasama. Dan bisa dihitung ya. Bagaimana kalau teman-teman yang di atas bisa memperoleh ekonomi dari usaha pariwisata yang baik, bisa dari pekerjaan yang sukses, bisa jual makanan atau jual jasa lainnya. Jadi bumbu memang tidak boleh, tapi kemudian ada aturan seperti itu, ada batasan, masih dilakukan kerjasama. Jadi antara ekonomi, lingkungan, sosial, dan seperti itu. Terima kasih Pak. Yang didapatkan itu banyak usaha yang dapat ada perusahaannya. Karena dengan itu pemberdayaan masyarakat itu jadi perlu kita lakukan. Tapi memang kan tidak detail. Kalau pertanyaannya berubah. Jadi anak kapitalisme itu ya selain pertanian, akan tidak mudah. Jadi perlu turun jawab dulu ya. Kira-kira ada yang lain nggak selain pertanian? Kalau jawab bagi hasil atau ada pengolahan di sana yang tidak diketahui oleh masyarakat? Sebenarnya prinsip pertama itu betul. Alih fungsi pertama. Kami tidak bisa berbuat sendiri. Dengan cara kami yang biasa menggunakan pertanian. Tidak bisa menjadi pertanian untuk yang lainnya. Apapun itu. Tidak ada antara perhutani kemudian memberikan peluang pada yang lain untuk dimanfaatkan yang lain, tidak ada ya? Tidak ada dari
tidak ada air terjun kan? Ya, di luar pakaian, di luar LNH gitu ya, dari wisata gitu. Tidak ada apa-apa. Terima kasih dari kami. Kasih kebenaran bukan gimana sini suaranya kurang kencang gitu benar ya. Kalau ada lain yang mau berkomentar nanti di sini kan ayo kasih ya ada kasih soal singular material itu kan sebenarnya kalau itu bagaimana ada sebenarnya tapi itu sebenarnya masalah seperti apa gitu. Jadi kita menjadi bagian di dalam atas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang telah diberikan apapun melalui laporan ini. Yang pertama berkaitan dengan tema kita banjir di atas. Ya, lumayan sering sebenarnya. Ini yang terdekat kemarin adalah di Bandar Sari. Ya, karena lokasi di sana Teguh yang paling utama tentu intensitas hujan. Kita di desa Punggi itu wadahnya ajik, tapi limpahan airnya besar di tanggal 26 dan 27. 2 hari berturut-turut di Bumi Jawa itu hujan yang cukup deras. Sungai yang di luar itu kecil kalau di Bandar Sari, kalau lihat sama itu. Sungainya kecil, kemudian hutannya mundur, airnya kencang sehingga volumenya tidak bisa di tertampung di sungai. Jadi 2 hari itu akhirnya menyebabkan banjir di Bandar Sari itu 2 hari yang cukup lumayan. Satu orang dewasa di rumah, kalau di luarnya ya sampai juga ya. Itu Bandar Sari. Nah, berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan, saya ini Mas Paudan ini ketua balas yang sekarang menurunkan saya. Upaya kami sudah dari 2009 ya, 2009 ya, kami berupaya menanam penghijauan, pembenih. Namun memang kejadian seperti yang saya tadi, ditanam ada yang sabut, tetapi juga ada yang selamat. Di beberapa titik mata air kami melakukan konservasi Pak, di mata air utama yang selamat sekarang di mata air karena harganya masih butuh. Tapi di lokasi yang ada pertaniannya nggak bisa. Betul. Nah kami konservasi dengan asal bumi dan komunitas yang di rumah juga beberapa tanaman yang ditanam di lokasi hutan perhutani, tetapi yang di resapan mata air itu alhamdulillah bisa tumbuh sampai sekarang. Dan berkaitan dengan tadi yang ditanyakan, kami warga atas prihatin lah. Artinya sepertinya adalah sama teman-teman itu lelah. Komunitas ini di bagian depan mau disembuhkan langsung sama masyarakat, kami nggak punya kewenangan langsung. Kami hanya berupaya menanam, berupaya siap komunikasi, ada berdepan langsung kalau ada gitu. Dan selama ini upaya tetap, alhamdulillah masih ada generasi yang masih mau berjuang lah. Kami inginkan adalah bagaimana sinergi perhutani eksekusinya dengan Pemda, kemudian menyelesaikan masalah pembunuhan. Pemutar temanya waktu diskusi di Bumi Jawa dengan Tagana, isu yang agak waktu dilakukan adalah menjadikan lereng atas itu menjadi hutan apa ya itu ya saya lupa taman nasional. Waktu itu berharap biasa saja. Kecuali pulau-pulau yang dibatas dan kemudian kalau begitu Mas Agung, ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya adalah sebenarnya sama dengan sinergi. Kita obrolan itu penting. Gabung bareng, kalau gabung pakai Excel. Perhutani, pemerintah daerah, kalau masyarakatnya, kalau juga begitu memang tentang ini. Biar ini tahu, alih makanya yang lagi pantas orang itu miskin tapi mestinya itu perlu kayak
Mas Mul, Mas Rada Maju, Mas sama Kampuan. Ini Mas, Saya nyale. aku turun ampun ya namanya. Terima kasih. Para sumber yang saya hormati, yang saya cintai. Langsung saja harapan kami kepada masyarakat Surabaya. Jadi kita sampaikan itu kepada semua tinggal bagaimana ekstrim ke depan seperti apa, baik dari pertanian, berbudi, bagaimana untuk melaksanakan pasca kita, di paskanya harus diedukasi dan dari lingkungan hidup saling bersatu, bagaimana dari dinas pertanian untuk berbuatnya harus diperluas lagi. Dan saya menarik dari yang itu tadi dari Bintang. Tapi saya melihat ke Bintang sudah sering motivasi. Ini betul-betul teknis, pasca bencana. Jadi perubahan ini kalau misalkan saya ada yang ada berposisi. Jadi tadi yang disampaikan bahwa ketika orientasi hutan bisa jadi atau tidak bisa jadi karena kami juga sudah alih-fungsi. Bisa alih-fungsi. Ya. Karena menurut saya pasti ya masyarakat itu dianggap bahwa untuk menanam di hutan itu sudah legal. Karena apa? Itu tidak mohon maaf ya. Kalau dari saya salah nanti di perspektif di sini ada namanya yang diminta oleh pemerintah dari sebenarnya itu yang namanya LNGH ya untuk perhutanan itu pendapatan negara dengan pajak pendapatan negara PNBP itu semua negara itu ada dari situ saya berkala kalau mau masyarakat atau negara dan masyarakat perhutanan dinilai seperti ini itu dilegalkan saja biar perhutanan itu mendapatkan pendapatannya itu sesuai dengan luas hutan atau luas area hutannya. Di Jawa juga ada 153 hektar. Bahkan sekarang di Jawa itu 180 hektar area hutan. Jadi sebenarnya ada sekitar masih ke desa karena di luas tanah hutan itu. Karena dari itu, kalau mau di alih-fungsikan sekali aja, kalau saya mewakili masyarakat yang sebanyak kayak ini bisa tekanan di hutan itu sekalian aja jadi mau di apa tadi ceritanya saya nggak tahu saya nggak bilang itu kan ngomong itu sudah legal padahal menganggap itu legal nggak boleh iya karena apa sedikit sedikit penghasilan dari masyarakat yang menanam di hutan itu memberikan baik itu namanya kontribusi atau bayar atau apa yang jelas itu memberikan Uang pendapatan itu pendapatan ekonomi ya, tadi lah. Itu nanti kalau di petugas apakah di legal atau tidak itu saya ketemu dengan sendiri dari perkara usaha. Jadi nanti saya kalau masuk ke masternya atau material di situ, maka saya bilang oh ini saya belajar nanti saya tidak seperti itu. Jadi mau dipercepat saja. Iya. Ini ada juga. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan langsung kepada KPH karena banyak masyarakat yang itu malah legal karena apa ini memberikan pajak pendapatan berkepotong ini Ini menurut pertanyaan
yang ada di kami itu ada namanya paket agroforestry ya. Kami paket. Jadi kaitannya dengan segala sesuatu baik dari pertanian yang kita lakukan apa yang harus berlaku karena belum ada yang dimasukkan karena perlu data nanti kita tidak bisa tidak kecuali menjadi berarti si masyarakat pantai itu 60% loh masyarakat 60% loh kan ada ya ada bisnis kalau harga berkuasa kerjasama koperasi kita juga ada dengan batas aturan oh ya kalau itu ada tapi alih fungsi tidak ada kalau kerjasama mungkin tidak mungkin ya Pak PT ya Jawa itu ditanya ada 30% ada dia tidak berdunia seperti itu jadi untuk konvensi jadi hutan-hutan hampir mustahil karena tunjangannya lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih dari ada Pekalongan Barat. Saya mungkin dari bangku baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya masuk berarti bantu. Yang kedua saya mengucapkan selamat ke Mas Harno karena sosialisasi kedua banyak ini kalau orang tak banyak bukan begitu saja Mas Harno waktu turun selawi orang baju tetap dulu baju tapi kenapa orang contohnya ini dia baju di bawah ini yang ini oh ya Pak Kades kapan kan di dalam harusnya bersyukur karena banyak bantuan bermasuki sama sekali belum ada berapa belum ada tembok belum ada ya Mas duduk guys sehingga TNI budaya turun tidak turun dulu Islam bila kok berarti penerimaan banyak sekali bantuan ini padahal sudah 25 rumah yang retak semua banjir saya berharap Pak saya tidak bertanya hanya menghimbau minta tolong lah karena ini kaitannya masyarakat tolong sini kompak loh OPD yang kompak karena banjir kemudian kita apa lo bahasa kayak jadi rampung tidak boleh dimasuki bisa minggu lebihnya dimasuki terus apa kecuali saya kabel depannya untuk saya Mas iya jadi saya berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Tegal setiap ada persoalan kemudian OPD-nya dan sebagainya kemudian yang terakhir ini Pak banyak masukan di Batu Agung di jauh suwe ya Pak ini pernah ya iya orang mungkin dari serapat ini Pak saya ya sebenarnya ini datang menulis saya berharap Pak mohon maaf semua SKPD harapan masyarakat kegiatan rapat kalau ada persoalan dan alhamdulillah perhutani sudah menghadir walaupun itu ada di tujuh mudah-mudahan kuat
oleh Allah betul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Wes biasa. Kebetulan saya memang sudah cukup lama bergabung dengan BNPB, katanya dengan kajian risiko bencana ini semenjak tahun 2011. Hanya saja kabupaten yang di pernah masuk untuk Jawa Tengah baru Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kabupaten itu biaya rusaknya sangat tinggi. Nah, kaitannya dengan masalah finansiasi itu sebenarnya dulu pemerintah kita perlu membentuk forum penanggulangan risiko bencana. Apa forumnya? Ada itu jatuh undang-undang kebencanaan. Kita perlu. Nah, ini ngomong kayak oke itu terbuka ya terbuka untuk terbuka. Ini sebagai inisiasi untuk bentuk forum penanggulangan risiko bencana. Nah, Pak Tasmin kan banyak dari anak maaf. Sebenarnya ketua BPBD daerah kan ekonomi ada. Nah, itu kan atas inisiasi dari kegiatan sekarang bisa naik ke Sekda untuk membentuk forum pengurangan risiko bencana. Yang namanya penanggulangan bencana itu tidak ada. Tapi semuanya ribut. Artinya seperti ini. Di wilayah desa sekarang, kenapa seperti itu? Karena mestinya kan penduduk itu bertambah banyak. Artinya nilai ekonomi di situ tumbuh. Kalau tumbuh di situ, kita bisa masukkan ekonomi di situ. Kalau Museum ini hanya sebatas masukan saja, sharing aja seperti ini. Dari pemerintah sharing di wilayah di sana dimasukkan diklat atau pelatihan kewirausahaan. Artinya di sana tidak mikir melulu dan pertanian kotor, hutan, rusak dan segala macam. Sedikit dimasukkan kewirausahaan, plus pun dimasukkan ke sana pada orang-orang yang urusannya bangsa buruh dan segala macam. Itu kan biasanya bahwa seperti itu sih aman rada-rada. Masukkan kewirausahaan ke sana. Nanti ada mikir kerjanya pokok pertanian, tetapi sambilannya itu kewirausahaan, ada perdagangan apa kayak jahit kayak dan segala macam, budaya segala macam, pun masukkan ke sana. Nanti mungkin bisa ada tumbuh mencet sembingan aja. Jadinya nanti itu apa namanya pertanian urusan dan segala macam itu ada sedikit peran seperti itu mungkin. terakhir aduh berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu menit. Tulisan pada siang hari ini asli. Satu kalau kita ngomong masalah seperti ganti orang kecil di hutan baik keilmuan dari lingkungan dan budaya. Bahwasanya bagi tidak bukan karena begitu, bukan karena alasan itu tidak menjadi takut ya problem bisa itu yang pertama. Yang kedua itu jelas banyak akibat. Jadi akibat kenapa kita dari membahas akibatnya itu akibat dibahas apa yang saya dibagi musim kemarau Bali itu bisa karena itu akibat.
Lah sebabnya yang penting kan sebabnya. Sebabnya apa itu yang perlu kita diskusikan definisinya. Cuma tadi apa namanya bos saya kan gini maka orang ini keling apa tanda petik gua. Jadi sebabnya kan tadi bisa juga takut, bisa juga rawani. Nah itu salah satu sebabnya. Kenapa dari tadi kita bahas berasa kerjanya loh bencana dinas bencana alam menanggulangi akibat bencana terus. Iya, tapi sebabnya misalnya mana? tidak mau sabab. Nah ini mumpung ada dinas lingkungan itu. Dulu memang sebelum undang-undang kita kan perizinan lain-lain kan dari mulai zaman segala kan ada di lingkungan itu kabupaten. Ya turunnya undang-undang kita kerja itu kan langsung diambil alih oleh pusat, kementerian semua. Ya cuma salahnya sekarang perusahaan, sehingga mungkin dari daerah ada kebijakan, mungkin usulan kebijakan bahwa yang sekarang masih beroperasi menggunakan perorangan tutup kan selesai di Kudus. Nah itu banyak kan perorangan semua. Berarti tinggal mengusulkan ke sana itu selain tutup selesai. Usulnya bayi mungkin bisa dikurangi. Pemda usulnya Ya iya karena kan perizinnya dari pusat dari Jakarta. Jadi paling tidak mengusulkan perusahaan-perusahaan galian pertambangan yang memanfaatkan tanah untuk dikeruk, yang mengakibatkan tadi ada dibahas hutannya apa namanya itu dari dulu hutannya hilang. Nah itu kan sementara kan pakai perorangan semua. Coba mungkin dari lingkungan itu bisa dicek mana sih yang menggunakan atas nama perusahaan, atas nama PT. Itu bisa dicek di proses. Kalau memang masih atas nama perorangan, ya ditutup selesai. Dan sebabnya berarti mungkin salah satu sebabnya dikurangi. Salah satu sebab loh. Nah, sebab lainnya kita nggak tahu karena perusahaan itu tidak bisa diprediksi. Itu hanya salah satu sebab. Soalnya dari tadi bahasa akibatnya terus, tapi sebabnya dari tadi orang ngambil sebab-sebab. menurut umum ya. Ya orang kan gini nih, judulnya tadi kalau tidak salah jelas di Bukit banjir ada apa? Cuma dibikin banjir itu tadi sebagai judul mungkin karena apa kan orang? Ya wis. Itu jadi salah satu sebab banjir. Jadi mungkin kebijakan pasti dari pemerintah daerah itu cuma mungkin keberaniannya sampai ke sana mampu enggak? Sarannya pemerintah daerah Mampu enggak berani ya mengusulkan. Itu aja kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 6:05 teman-teman. Sama menit, berapa menit? Ya ini Menang menit pelas jadi harus kesehatan. Kembali. Terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan karena ini kaitannya juga dengan bencana dan yang lainnya. Jadi pertanyaan saya nanti khusus buat Bapak Kepala BPBD. Ya, selama ini kita tahu penanganan bencana benar kata Mas Teguh sangat lambat. Itu penanganan bencananya, apalagi pasca bencananya. Jadi dibedakan antara penanganan bencana dengan pasca bencana. Jadi mohon kepada Kepala BPBD, monggo diubah lagi bila perlu jangan menunggu SK Bupati. ya. Anak SK Bupati ini nanti tahun ini dilaporkan BPBD ini gara-gara pasca bencana. Sehingga bencana di 3 hari. Jadi mohon mumpung ini saya ketemu dengan Bapak Kepala BPBD, monggo diperbaiki lagi tentang pasca bencana. Kalau forum tadi yang diusulkan dari Mas Pindara itu forum pencegahan ya Pak? Ya, mengurangi. Kalau saya membikin forum pasca bencananya, karena yang terpenting adalah pasca bencana. Mungkin ini saya Pak dari baik maupun jawab yang ada maupun harapan atau kemudian keinginannya sebenarnya Pak bisa seperti apa? Mau ngapain di depan dan silakan dari sini dulu. Yang sering berarti
Terima kasih. Berarti ini diskusi yang dinamis, bagus sekali. Pertama dari Mas Teguh ini, apakah ini masih COVID? Masih. Nah, masih. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2022 bahwa kami ini Kabupaten Tegal level 2. Apakah yang kegiatan baik perjalanan keluar daerah maupun kegiatan di daerah sendiri atau di Kabupaten Tegal itu masih diperbolehkan? Hanya PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, tidak ditutup. Karena dalam hal ini adalah tadi pemerintah Jokowi itu menganut sistem gas dan rem. Pada saat ekonomi lumpuh, maka harus digas. Artinya apa? Semua dibuka dan diperbolehkan, tapi tidak ada PPKM pembatasan. Kemudian pada saat COVID-nya naik seperti sekarang, ini harus boleh ada pembatasan. Boleh ya tapi direm. Artinya apa? Tadi pertanyaannya, apakah DPR karena enggak? Pasti boleh. Karena apa? Tidak ditutup, masih boleh. Ya jelas ya. Nah, itu satu. Kemudian selanjutnya, penanganan bencana itu lambat. Nah, kami ini begitu ada informasi dari Pak Kades, mana belum kita langsung paginya rapat dengan OPD terkait, melakukan asesmen. Asesmen itu adalah melakukan penghitungan evaluasi berapa kerugian, berapa kerusakannya. Nah ini untuk melakukan langkah-langkah kedaruratan. Kedaruratan itu adalah kegiatan yang tidak bisa ditunda-tunda, harus dilakukan. Karena apa? Khawatir akan meninggal orang yang akan dikenakan bencana itu. Yang kedua, kerugiannya akan tambah banyak. Maka segera. Kemudian ini menjawab langsung Mas Rudi Petir, pasca bencana tadi, setelah dilakukan tanggap daruratnya, nanti disusul dengan pasca bencana. Secara sistem anggaran langsung diusulkan secara otomatis. PAPD harus tahu bahwa kalau itu ada bencana, kedaruratan sudah dilaksanakan, langsung pasca bencana harus dianggarkan. Ini masih tadi masukan di Pusrembang. Nah, ini harus rumusnya seperti SOP-nya. Kalau misalkan anggaran APBD 2 tidak ada, maka diusulkan ke BNPB. Ada RM, namanya rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang ada rekomendasi. Nah, rekomendasi itu dari gubernur. Syarat-syaratnya harus ada gambar RAB, kajian teknis dan nomor aset. Yang punya kewenangan itu OPD teknis DPU maupun pertintaan. Nah, jadi itu yang harus kita prosedur dan tatanannya harus kita ikuti. Kemudian yang pertanyaan bagus sekali itu Pak Anas. Artinya apa? Tadi disampaikan bahwa di tahun 2021 itu kita belum punya dokumen KRB, kajian risiko bencana. Kami kemarin sudah Pak punya, Pak Mana, KRB dokumen dan PNB-nya langsung secara otomatis. Nah ini kita sudah punya 2 dokumen. Nah, kalau kita punya 2 dokumen, Kabupaten Tegal IKD-nya atau indeks ketahanan daerahnya nilainya akan meningkat. Ini di tahun saya ini sudah punya 2 dokumen. Oleh karena itu di tahun ini akan ada FPB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nanti insya Allah Pak akan kita bentuk. Sebenarnya itu. Ya, terima kasih Pak Jadal, Keputaran Kementerian. Selanjutnya Pak Lurah. Ya, terima kasih. Kalau saya dari desa, saya tidak mengerti tentang teori-teori dari para pejabat. Yang penting penanganannya cepat.
Saya pikir dia ditangani seperti yang teman-teman tadi harapkan, karena kami tidak membutuhkan tidak mau disodorkan rencana sistem teori yang penting bagian anjuk ditangani ini saya harapan masyarakat. Kemudian pasca bencana ya itu pemerintah segera jam kampung seperti yang teman-teman tadi harapkan, bagian rapatnya aja kesuwen, tentukan anggarannya hanya itu. Bila perlu ini anggaran untuk bencana di daerah desa itu dibedakan yang aja sekian persen dan kayak gue. Jadi itu pemerintah kali ngetokna dana desa kajian Februari metu metune lu bergol tokan bergol ya kita naik bencana lu juta ini kami seperti itu di desa. Dan terima kasih BPD memang tadi kemarin tetapi ya sebatas mengamankan wilayah untuk asesmennya belum. Nah ini perlu diperluas lagi Pak Ketua BPD, BPD Mas Ube. Bagian yang asesmen itu kemarin dicapar adalah dari Kemensos Pusat, justru di reaksi cepat Kemensos Pusat dari asesmen. Tapi kalau BPD memang hari pertama, tapi mengamankan warga, membantu kayak gitu. Nah ini harapan kami sederhana dari masyarakat desa, anggaran bencana bagian pemerintah paling orang nongol itu jadi kebahagiaan. Jadi bantuan hari diberi, yang penting nongol perhatian ini saya hadir untuk memberikan penguatan mental batin mereka supaya yang atau ini betul-betul mengayomi itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Masukan saran pemikiran pada sore hari ini komprehensif. Masukan ini pada kami, pada desa, pada OPD lain. Kalau saya berkomitmen bahwa BPBD punya PR apa atau forum pengurangan risiko bencana baik pada saat terjadi bencana maupun pasca bencana akan dilakukan oleh BPBD dari LH punya PR. Sehingga masukan saran juga sudah kami catat, insya Allah akan kami tidak lanjuti. Seberapa besar kami sanggup untuk menyelesaikan berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini. Insya Allah itu jadi nanti tidak ada kata dengan yang berbuat saya buka. Lalu saya berbuat tapi bukan seperti itu. Tetapi masing-masing ada masukan saran kami lakukan. Nah kalau begini ya, yang kita eksternnya nanti bukan masalah dia tetap. Langsung biasa besar nanti tinggal kemampuan kami juga berubah. Iya, terima kasih. Saya gampang aja Bapak. Jadi undang-undang dasar kita mengamankan bahwa warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik asal 28 sehat. Artinya apa yang terjadi ini hari ini banyak kita akui bahwa pemerintah daerah dalam hal ini yang mendapatkan risiko kebencanaan paling tidak gagal mewujudkan amanat undang-undang tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ada perjalanan untuk kita semua. Siang hari ini sudah sangat dan sangat dinamis karena ini terjadi di masyarakat. Ya, ini ringan dan diri. Artinya bahwa yang terjadi di masyarakat ini kita akan bersama bahwa ini yang terjadi bersama. Artinya bisa kita menjadi perencanaan tadi ada tidak kita sebagainya ini menjadi solusi bersama gitu. Mudah-mudahan masukan yang tadi disampaikan ini terlaksana dan cepat dilaksanakan. Tidak habis dari kami semua mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila ada kesalahan yang berkenaan. Terus sekali ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan rusak lingkungan. Mau